Perkenalkan, saya Muhammad Yuan Setiawan, NPM saya 250810101060. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang representasi integer. Apa sih representasi integer itu? Komputer itu cuma mengerti dua angka saja, yaitu 0 dan 1. Jadi semua angka kita masukkan seperti 3, 5, minus 10 itu harus diubah dulu ke bentuk biner. Nah, proses mengubah angka bisa menjadi biner. Biner itulah yang disebut dengan representasi integer. Nah, kalau angkanya positif, prosesnya gampang banget. Kita tinggal ubah angka desimal ke biner seperti biasa. Misalnya, angka 13 kalau diubah ke bentuk biner hasilnya 1101. Nah, jika bilangan negatif itu menarik di representasi integer ini, karena komputer nggak bisa langsung nulis tanda minus. Jadi ada beberapa cara untuk nunjukin kalau angka itu adalah negatif. Nah, cara pertama yaitu adalah menggunakan sign and magnitude. Nah, di sini bit pertama dipakai sebagai tanda. Kalau 0 berarti itu positif, kalau 1 itu berarti negatif. Jadi misalnya ada angka minus 5, tinggal kasih angka 1 di depan, lalu tulis biner 5 itu. Jadi seperti 1 0 1 0 1. Nah, cara yang kedua yaitu namanya one complement. Nah, ini caranya cukup unik. Kita ambil biner angka positifnya, lalu kita balik seluruh bitnya. Contoh, 5 itu binernya adalah 0101. Kalau dibalik semua jadi 1010. Nah, itu versi negatifnya. Dan cara yang ketiga yaitu adalah two complement atau dua complement. Nah, ini yang paling sering dipakai kepada komputer modern karena paling praktis. Caranya yaitu balik semua bit kayak tadi itu, lalu tambahkan angka 1 di belakangnya. Contoh angka 5. Angka 5 itu binernya 0101. Kalau dibalik itu jadi 1010. Jadi 0 itu diubah menjadi 1 dan 1 itu diubah menjadi 0. Nah, setelah itu tambah angka 1. Jadi yang awalnya 1010 itu menjadi 1011. Nah, di komputer 1011 itu kebaca sebagai minus 5. Mengapa representasi integer ini penting? Karena representasi ini penting karena menentukan seberapa besar angka yang disimpan komputer. Misalnya kalau pakai 8 bit, komputer cuma bisa menyimpan angka dari minus 128 sampai 127. Jadi itu dia cara komputer untuk menyimpan angka baik positif maupun negatif. Meski terdengar rumit, intinya komputer itu hanya memainkan pola 0 dan 1 untuk membedakan nilai dan tanda. Oke, sekian dari video ini. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahsan Salman Al-Farisi dengan NPM 2508101071. Dan pada video ini saya akan menjelaskan tentang representasi floating point pada komputer. Floating point adalah cara komputer menyimpan bilangan pecahan atau bilangan desimal seperti 10,75 atau 3,14 ke dalam bentuk biner agar dapat diolah secara digital. Di dalam komputer, semua data disimpan dalam bentuk biner, yaitu hanya terdiri angka 0 dan 1. Namun, bagaimana dengan bilangan desimal atau pecahan? Nah, untuk itu digunakan format floating point yang bekerja seperti notasi ilmiah dalam matematika. Sebagai contoh, dalam notasi ilmiah matematika, kita bisa menulis 10,75 sebagai 1,075 dikali 10 pangkat 1. Sedangkan dalam bentuk biner, konsepnya menjadi kurang lebih mantisa dikali 2 pangkat eksponen. Nah, format ini memungkinkan komputer untuk menyimpan bilangan yang sangat besar maupun sangat kecil dengan lebih efisien.
Standar floating point yang paling umum digunakan adalah IEE 754. Dalam format single precision atau 32 bit, terdapat 3 bagian utama. Yang pertama yaitu sign bit atau 1 bit. Fungsinya untuk menentukan tanda bilangan. 0 berarti positif dan 1 berarti negatif. Lalu yang kedua ada eksponen atau 8 bit. Fungsinya menyimpan pangkat 2 dari hasil normalisasi bilangan. Nilainya disimpan menggunakan sistem bias, yaitu dengan ditambah 127. Lalu yang ketiga ada mantissa atau fraction 23 bit. Fungsinya adalah menyimpan bagian pecahan dari bilangan setelah dinormalisasi. Nah, sekarang kita coba ubah contoh bilangan desimal 10,75 dalam format IEE 754 single precision. Nah, langkah pertama yaitu kita ubah dulu ke biner. 10,75 sama dengan 10,10,11 dalam biner. Karena 10 adalah 1010 dan 0,75 adalah 0,11. Lalu langkah yang kedua adalah melakukan normalisasi agar hanya ada satu digit sebelum titik. Nah, 1010,11 kita normalisasi dengan cara mengkalikan 2 pangkat 3. Hasilnya menjadi 1,011 hasilnya adalah 1,01011. Dari mana kita tahu eksponennya adalah 3? Nah, karena normalisasi hanya mengubah angka tersebut menjadi hanya satu digit di depan koma, maka ada 3 digit biner yang mundur ke belakang koma. Nah, oleh karena itu eksponennya kita ketemu 3. Nah, langkah ketiga yaitu kita hitung bagian eksponennya. Eksponen yang disimpan itu bukan 3 langsung, tetapi angka 3 tadi kita tambah dengan bias, yaitu 127. Jadi 3 ditambah 127 hasilnya adalah 130. Nah, eksponen ini lalu kita ubah menjadi biner. Nah, 130 itu sama dengan 1,000,0010. Nah, lalu langkah yang terakhir yaitu kita susun 3 bagian tadi. Ketiga bagian tadi. Sign bit itu 0 karena positif. Lalu eksponennya adalah 130 tadi, yaitu 1,000,0010. Dan mantisanya adalah 0,10,11,000,00,000,000 atau jika kita konversi ke heksadesimal hasilnya adalah 0x412C0000. Nah, dengan format IEE 754 ini, komputer dapat menyimpan bilangan real dengan jangkauan yang sangat luas, mulai dari nilai yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Namun karena jumlah bit itu tidak terbatas, format ini tidak bisa menyimpan semua angka desimal dengan sempurna. Nah, inilah sebabnya sering muncul rounding error atau kesalahan pembulatan saat menghitung angka pecahan. Jadi representasi floating point adalah cara komputer menyimpan bilangan real menggunakan 3 komponen utama, yaitu sign bit, eksponen, dan mantissa. Format IEE 754 memastikan hasil yang efisien dan seragam di berbagai sistem komputer. Sekian penjelasan dari saya mengenai representasi floating point. Semoga video ini membantu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmad Hasanuddin Ubaidillah, bisa dipanggil Ubed dengan NPM 098. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang operasi aritmatika integer. Integer adalah bilangan bulat yang mencakup bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Di video ini kita akan membahas penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian integer dengan cara yang mudah dipahami. Baik, yang pertama kita akan mengetahui apa itu integer atau bilangan bulat. Adalah bilangan yang tidak memiliki komponen desimal atau pecahan. Contohnya min 4, min 3, min 2, min 1,
0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Integer terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, bilangan bulat positif. Integer biasanya digunakan pada garis bilangan yang memanjang dari negatif ke positif. Yang pertama kita akan membahas tentang penjumlahan integer. Aturan dasar penjumlahan ada 3. Aturan utama dalam penjumlahan bilangan bulat yaitu pertama, kalau positif bertemu dengan positif yaitu hasilnya positif. Contohnya 6 ditambah 3 yaitu 9. Yang kedua yaitu negatif bertemu dengan negatif hasilnya negatif. Contohnya seperti min 4 ditambah min 5 sama dengan min 9. Untuk contoh yang ketiga yaitu positif ditambah negatif, hasilnya itu kebalikannya. Contohnya 7 ditambah min 10 sama dengan min 3 karena nilai 10 lebih besar dari 7. Untuk rumus yang kedua yaitu pengurangan integer. Pengurangan integer sebenarnya bisa diubah menjadi penjumlahan dengan lawan bilangan aturannya, yaitu contohnya 8 dikurangi 3 sama dengan 8 ditambah min 3 yaitu hasilnya 5. Contoh selanjutnya 6 dikurangi min 2 sama dengan 6 ditambah 2 yaitu hasilnya 8. Dengan cara ini pengulangan lebih mudah karena tidak hanya memakai aturan penjumlahan. Kita lanjut ke rumus ketiga yaitu perkalian. Perkalian integral mengikuti aturan tanda. Artinya tanda sama menghasilkan positif, tanda berbeda menghasilkan negatif. Yaitu seperti contohnya yaitu 4 kali 3 sama dengan 12. Kalau min 4 dikali 3 sama dengan min 12. 6 kali min 2 sama dengan 12. Min 5 kali min 3 sama dengan 15. Terus untuk rumus selanjutnya yaitu pembagian. Aturan tanda sama dengan perkalian. Pembagian integral memakai aturan tanda yang sama. Tanda sama hasilnya positif, tanda berbeda hasilnya negatif. Contohnya 12 dibagi 3 sama dengan 4 dan seterusnya. Contoh selanjutnya yaitu min 12 dibagi 3 sama dengan 4 dan contoh selanjutnya 20 dibagi min 4 sama dengan min 5. Kita boleh membagi bilangan dengan 0. Operasi seperti 7 dibagi 0 tidak memiliki hasil atau tidak berfrekuensi. Mungkin itulah pembahasan lengkap tentang operasi aritmatika yang meliputi penjumlahan, pengulangan, perkalian, dan pembagian. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi penting dalam komputasi numerik, yaitu operasi aritmatika floating point. Materi ini sangat penting karena hampir semua perhitungan di komputer, baik dalam kecerdasan buatan, grafika komputer, hingga machine learning, menggunakan representasi floating. Pendahuluan floating point. Sebelum masuk ke operasinya, mari kita pahami dulu konsep dasarnya. Floating point itu adalah cara komputer menyimpan bilangan real menggunakan format biner. Format paling umum mengikuti standar IEEE 754 yaitu single precision. Nah, itu 32 bit. Yang kedua itu double precision 65 bit. Setiap bilangan floating point terdiri dari 3 bagian, yaitu sig in, terus eksponen dan mantisa atau fraction.
Ketiga bagian inilah yang membuat bilangan bisa mewakili nilai yang sangat besar maupun sangat kecil. Oke. Selanjutnya, mengapa floating point itu tidak akurat 100%? Nah, floating point memiliki batasan. Tidak semua bilangan real dapat dipresentasikan secara tepat. Akibatnya, komputer sering mengalami yang pertama, pembulatan atau biasa disebut rounding. Yang kedua, kesalahan representasi. Yang ketiga, akumulasi error pada operasi berulang. Contoh klasik adalah 0.1 plus 0.2. Secara floating point tidak benar-benar sama dengan 0.3 karena 0.1 tidak dapat direpresentasikan tepat dalam biner. Oke. Selanjutnya, operasi aritmatika floating point. Pada dasarnya operasi yang bisa dilakukan sama seperti bilangan real itu yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat pembagian, yang kelima itu akar kuadrat, yang terakhir yang keenam itu fused multiply at FMA, bisa disingkat FMA pada beberapa arsitektur modern. Namun, semua operasi ini dilakukan melalui tahapan khusus untuk menjaga kesesuaian dengan standar IEEE 754. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan floating point. Penjumlahan adalah operasi paling kompleks. Proses secara umumnya itu yang pertama itu menyamakan eksponen bilangan yang lebih kecil digeser mantisanya agar eksponennya sama. Yang kedua, melakukan operasi mantisa dijumlahkan atau dikurangkan sesuai tanda. Yang ketiga, normalisasi itu hasil disesuaikan kembali agar bentuknya memenuhi format standar. Yang keempat atau yang terakhir itu rounding. Jika hasil lebih panjang dari representasi, dilakukan pembulatan. Implementasinya itu jika selisih eksponen dua angka sangat jauh, bilangan yang lebih kecil bisa hilang atau menjadi zero. Ini disebut catastrophic cancellation. Ya gitulah. Terus selanjutnya itu perkalian dan pembagian floating point. Untuk perkalian itu eksponen dijumlahkan, mantisanya dikalikan, hasil dinormalisasi. Terus lalu dibulatkan sesuai mode rounding. Nah, untuk pembagiannya pembagian itu eksponennya dikurangin, mantisa dibagi, normalisasi dan pembulatan kembali dilakukan. Terus operasi ini relatif lebih stabil dibandingkan penjumlahan, tetapi tetap menghasilkan error karena pembulatan. Selanjutnya mode rounding IEEE 754. Ada 4 mode pembulatan. Yang pertama itu round the nearest to even default paling stabil. Yang kedua round toward zero. Yang ketiga round toward. Yang keempat round toward apa itu namanya? Tidak ada habisnya. Pemilihan mode mempengaruhi akurasi, terutama
pada aplikasi ini ilmiah dan keuangan. Nah, jadi itu pemilihan mode mempengaruhi akurasi, terutama pada aplikasi ilmiah dan keuangan. Terus error dalam floating itu biasanya ada beberapa jenis error. Yang paling umum itu yang pertama rounding error, yang kedua overflow. Itu overflow itu angka yang terlalu besar. Yang ketiga itu underflow, angka terlalu kecil mendekati 0. Terus loss of significance itu eh, dua angka yang hampir sama dikurangkan. Nah, mahasiswa perlu menyadari bahwa kesalahan floating point bukan bug, tetapi konsekuensi matematis itu dari representasi yang terbatas. Nah, contoh kasus sederhana itu misalnya, bentar, nanti saya tampilkan di sini contoh kasus sederhananya. Nah, secara matematika hasilnya sangat kecil, namun dalam floating point selisih yang sangat kecil dapat hilang akibat keterbatasan mantisa. Inilah sebab algoritma numerik perlu dirancang agar stabil. Oke, ini udah menutup. Kesimpulannya, floating point adalah representasi bilangan real yang memiliki keterbatasan. Operasi aritmatika floating point mengikuti prosedur khusus: penyamaan eksponen, operasi mantisa, normalisasi, dan rounding. Terus selanjutnya, error dalam floating point adalah wajar dan harus dipahami dalam pemrograman numerik. Dengan memahami konsep ini, kita dapat membuat program yang lebih aman, akurat, dan stabil. Sekian penjelasan materi hari ini. Jika ada salah kata atau salah pengertian, salah ngomong, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Ilham Saputra, Prodi Informatika dengan NPM 2508 1010 052. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Abdul Aziz. Saya dari kelompok 2B dengan 3 digit NPM terakhir yaitu 089. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi Arithmetic Logic Unit yang merupakan jantung operasi komputasi. Di sini juga ada teman-temanku dari kelompok 2B yaitu Muhammad Yuan Setiawan dengan 3 digit NPM terakhir 060, Ahmad Hasanuddin Ubaidillah dengan 3 digit NPM terakhir 098, lalu ada Axel Salman Al-Farisi dengan 3 digit NPM terakhir 071, lalu ada Ilham Wahyu Saputro dengan 3 digit NPM terakhir 052, yang mana mereka akan menjelaskan mengenai materi yang lain. Apa itu ALU? ALU atau Arithmetic Logic Unit adalah sirkuit digital inti dalam Central Processing Unit yang melakukan operasi aritmatika dan logika pada data biner seperti perhitungan matematis, misal penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain, operasi logika, misal AND or NOT, dan dasar untuk pengambilan keputusan dan manipulasi data. ALU itu posisinya di dalam CPU yang merupakan komponen vital dari Central Processing Unit yang bertindak sebagai pusat komputasi utama dalam sistem komputer. ALU itu arsitekturnya sangat signifikan dan efisien yang sangat krusial yang menentukan kecepatan dan kemampuan CPU dalam memproses instruksi dan data. Komponen dasar ALU itu ada 4. Pertama, unit aritmatika yang melakukan operasi hitungan dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini adalah inti komputasi numerik. Kedua, ada register, yaitu penyimpanan berkecepatan tinggi yang menyimpan sementara operan, hasil perantara, dan informasi kontrol. Yang ketiga, ada unit logika
besar dari atau kurang dari, dan operasi logika boolean and or not, dan terakhir ada sirkuit status atau flag yang menghasilkan bit status yang mencerminkan karakteristik hasil operasi ALU, misal 0, negatif, atau overflow. Cara kerja ALU. ALU itu terbagi menjadi 4 tahap cara kerja. Yang pertama, input data dan operasi. Di tahap ini ALU menerima operand atau data dan kode operasi dari register memori yang telah disiapkan oleh control unit. Lalu tahap kedua, kontrol dari control unit. Control unit menerjemahkan instruksi dan mengirim sinyal kontrol ke ALU untuk operasi yang sesuai. Tahap ketiga, eksekusi operasi. ALU menjalankan operasi aritmatika, penjumlahan, pengurangan, atau logika and or not pada operand. Lalu tahapan terakhir yaitu output dan output hasil dan status, yang mana ALU mengeluarkan operasi hasilnya dan mengatur flag status, misalnya zero carry ke register atau memori. Operasi aritmatika dan logika. Di sini aku ingin memberitahu mengenai operasi aritmatika dan logika. Operasi aritmatika itu ada 4: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lambang-lambangnya dalam pemrograman yaitu plus, minus, bintang, dan slash. Lalu ada operasi logika, ada and, or, not, dan sort, dan masih banyak lagi. Lalu contoh nyata dari pengaplikasiannya itu ada kalkulator dan sistem keamanan. Next, yaitu jenis-jenis ALU. ALU itu ada 4 jenis. Yang pertama, ALU sederhana yang melakukan operasi aritmatika dasar dan logika pada tipe data sederhana. Lalu ada ALU biner yang dirancang khusus untuk operasi aritmatika dan logika. Next, ada jenis-jenis ALU. ALU itu ada 4 jenis. Yang pertama, ada ALU sederhana yang melakukan operasi aritmatika dasar dan logika pada tipe data sederhana. Lalu yang kedua, ada ALU biner yang dirancang khusus untuk operasi aritmatika dan logika pada bilangan biner. Contoh termasuk half adder dan full adder untuk penjumlahan bit. Yang ketiga, ada ALU desimal yang melakukan operasi pada bilangan desimal, seringkali menggunakan representasi BCD, binary coded decimal, untuk efisiensi. Lalu terakhir ada ALU floating point untuk perhitungan presisi tinggi dengan rentang dinamis luas yang membutuhkan FPU. Next, di sini aku juga akan menjelaskan mengenai aplikasi ALU dalam sistem komputer, dan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, mikroprosesor dan mikrocontroller yang merupakan jantung dari mikroprosesor controller itu sendiri. ALU itu menjalankan semua perhitungan dan keputusan logis yang krusial untuk fungsi perangkat komputasi dari PC hingga sistem tertanam. Yang kedua, ada Digital Signal Processing atau DSP. DSP mengandalkan ALU untuk manipulasi sinyal digital real time yang sangat krusial untuk pemrosesan audio, video, dan telekomunikasi, yang memungkinkan filter dan transformasi data yang efisien. Ketiga, ada GPU dan pemrosesan grafis. Pada GPU, ALU berperan penting dalam memproses data grafis secara paralel. Ini memungkinkan merendering gambar, efek visual, dan komputasi intensif lainnya dengan kecepatan tinggi. Terakhir, ada perangkat embed. Perangkat embed, ALU di microcontroller atau DSP mengelola operasi spesifik perangkat. Ini sangat krusial untuk fungsi otomatisasi, kontrol, dan interaksi dalam sistem IoT atau otomotif. Kesimpulannya, ALU itu merupakan inti proses komputasi yang sebagai komponen fundamental CPU. ALU adalah pusat eksekusi semua operasi aritmatika dan logika yang mendasari setiap instruksi. ALU juga sebagai otak matematis sistem yang berperan sebagai otak matematis komputer. ALU sangat penting untuk pemrosesan data, pengambilan keputusan, dan fungsi dasar sistem komputasi modern. Penentu efisiensi dan kinerja. ALU juga berperan sebagai penentu efisiensi dan kinerja
yang desain dan efisiensi operasional alur secara langsung mempengaruhi kecepatan, akurasi, dan kemampuan komputasi keseluruhan dari sebuah sistem. Next, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai arithmetic logic unit. Terima kasih atas perhatiannya.